Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi, kita akan membahas materi PKWU yang terbaru untuk kelas 10, yaitu biaya produksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan perhitungan biaya produksi, yaitu untuk menentukan harga pokok produksi atau harga jual produk, lebih tepatnya seperti itu, atau yang kita kenal dengan HJP. Dengan inspirasi budaya lokal non-benda dan mengidentifikasi jenis biaya-biaya dari produksi itu sendiri. Nah, untuk mengidentifikasi jenis-jenis biaya produksi, maka yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 5 materi di mana ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya overhead, and then ada harga jual produk atau HJP dan break even point. Nah, untuk pembahasan kita kali ini itu kita hanya fokus untuk membahas yang namanya biaya tetap, biaya variabel, biaya overhead, dan harga jual produk saja. Untuk break even point akan saya buatkan pembahasannya di satu video. Mari kita bahas materi selanjutnya. Apa sih pengertian biaya itu? Nah, biaya itu sendiri merupakan kas atau uang. Jadi keuangan yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau semua pembiayaan dalam produksi. Nah, uang yang digunakan untuk pembiayaan dalam satu kali produksi barang diharapkan memberikan manfaat baik. Maksudnya manfaat baik ini adalah sebuah keuntungan. Nah, atau sebuah profit atau keuntungan di sini untuk masa sekarang maupun masa depan. Nah, biaya produksi sendiri itu sih apa? Ada 3 pengertian yang dikemukakan untuk menjelaskan yang namanya biaya produksi. Berdasarkan Paris 97, biaya produksi itu merupakan penjumlahan antara biaya tidak langsung atau overhead cost. Jadi biaya biaya tidak langsung itu bisa berupa variabel and then overhead. Overhead itu adalah biaya yang tidak terduga, serta biaya langsung atau direct cost yang kita kenal juga ini dengan biaya tetapnya. Ini tetapnya, biaya tetap dan biaya yang tidak terduga. Nah, sedangkan menurut Sukirno, ini semua pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan suatu produk perusahaan. Itu adalah biaya produksi. Sedangkan menurut Sutrisno 2009, biaya yang dikeluarkan dalam mengolah bahan baku sehingga menjadi produk yang selesai. Itu adalah menurut Sutrisno. Kalau dalam hal sederhana itu yang lebih tepatnya adalah yang Sutrisno ini. Karena ibaratnya gini, biaya produksi adalah uang yang kita keluarkan untuk mengelola bahan baku, jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah kerajinan non-benda. Nah, hingga sampai menjadi sebuah produk yang sudah siap dijual atau produk yang selesai. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis biaya produksi itu sendiri ada 5 ya, ada fixed cost, ada variable cost, ini kurvanya, biaya total cost, nah ini biaya total cost ini, dan ada average cost dan marginal cost. Nah, di sini untuk yang fixed cost dan variable cost akan saya jelaskan di awal di materi selanjutnya. Nah, untuk total cost ini sendiri merupakan seluruh pembiayaan. Jadi kalau total cost ini adalah seluruh, total itu sendiri adalah seluruh pembiayaan yang dikeluarkan untuk sekali produksi. Satu kali produksinya. Sedangkan untuk average cost itu adalah biaya rata-rata yang digunakan untuk memproduksi. Jadi satu kali produksi misalnya jumlahnya segini.
Nah, dalam satu bulan misalnya ada 4 kali produksi, berarti totalnya berapa dibagikan 4 kali, kayak gitu. Jadi, biaya rata-rata produksi sendiri itu jika Anda membuat rata-rata biaya per periode. Untuk menghitung biaya rata-rata produksi ini, biasanya untuk kita menghitung biaya total. Nah, untuk average-nya ini, saya akan tulis di sini ya. Untuk average cost, biasanya kita hitung adalah biaya produksi total, biaya produksi total satu periode. Nah, ya, dibagi dengan berapa kali produksinya. Atau saya sebut aja di sini periode produksinya. Nah, ini adalah rumusnya untuk average cost. Lalu lanjut, saya akan jelaskan mengenai marginal cost. What is marginal cost? Marginal cost itu adalah setiap adanya tambahan biaya untuk satu kali unit produksi ini adalah marginal cost-nya. Nah, bedanya apa sih biaya marginal ini? Itu akan muncul ketika melakukan ekspansi perusahaan. Jika belum melakukan ekspansi perusahaan, ya sudah pasti tidak akan adanya marginal cost-nya ini. Nah, selanjutnya, kelima biaya inilah nanti yang akan menentukan bagaimana harga jual produk kita. Yuk kita bahas satu persatu untuk membedakan yang namanya biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, biaya tetap ini kalau berdasarkan FIFA dia akan cenderung tetap. Nah, ini fixed cost ya. Dia tidak fluktuatif. Tidak fluktuatif. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang keluar setiap satu periodenya dan tidak bergantung kepada jumlah unit produksinya. Tidak bergantung pada unit produksinya. Biaya tetap ini berhubungan dengan aset-aset perusahaan dalam jangka waktu panjang. Contohnya apa aja? Yang berdasarkan aset perusahaan, misalnya adalah sewa gedungnya berapa, biaya perawatan gedung itu dalam satu tahun. Nah, ini untuk biaya administrasinya itu kan cenderung tetap administrasi. Lalu ada pajak perusahaan itu kan pasti akan sama. Terus tagihan listrik, nah ini akan selalu sama. Biaya listriknya, biaya PAM-nya, biaya biaya listrik, biaya apa ya, tagihan telepon. Nah, itu kan akan cenderung sama. Oke. Selanjutnya, biaya tidak tetap atau biaya variable cost. Apa sih biaya variable cost? Biaya variable cost ini akan cenderung fluktuatif. Nah, semakin banyak produksinya, maka semakin besar variable cost-nya. Di sini ya, semakin banyak unitnya, makin banyak unit yang diproduksi, maka dia akan berimbas kepada biaya variabelnya. Variabel cost-nya juga akan naik. Nah, biaya variabel cost ini itu adalah biaya pengeluaran yang tergantung dari jumlah produksi. Makanya semakin banyak barang yang diproduksi, maka variabel yang keluar juga akan semakin banyak. Nah, biasanya dia akan berhubungan dengan tren pasar. Kalau tren pasarnya sudah meningkat atau menurun, ya biaya variabelnya pasti akan meningkat dan menurun. Jadi sesuai dengan apa yang ada di pasar, minat konsumen. Kalau konsumen memang lagi banyak permintaan terhadap produk kita, otomatis kita akan memproduksi terus. Tapi kalau sedang low permintaan, ya kita produksinya akan diturunkan seperti itu. Nah, apa saja sih yang termasuk contoh dari biaya tetap ini?
tidak tetap ini yang contohnya seperti gaji karyawan. Ya, karena kan kita harus memberikan uang lembur atau uang itu ya. Nah, selanjutnya biaya bahan baku di sini. Ada bahan baku, ada biaya perawatan perawatan atau biaya peralatan alat-alat produksinya di situ. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih perhitungan harga jual produk? Nah, harga jual produk itu ditentukan dari FC atau biaya tetapnya, fixed cost-nya berapa, biaya tidak tetapnya atau FC, dan biaya overhead, biaya tidak terduga. Nah, ini biaya tidak terduga. Dibagi jumlah unit yang diproduksi. Nah, contohnya di sini nih. Di sini kita ada sebuah soal, sebuah permasalahan ya. Yuk mari kita selidiki apa sih yang harus kita selesaikan di sini. Nah, di sini seorang pengrajin miniatur mendapatkan pesanan produk sebanyak 100. Oke, berarti jumlah unit yang diproduksi kita sudah tahu nih ya. Jumlah unit yang diproduksi itu adalah 100 per minggu. Oke, selanjutnya biaya peralatan dan mesin sebanyak 15.000. Bahan baku yang diperlukan dalam jumlah banyak dan biaya yang dikeluarkan sebanyak 5 juta. Biaya operasional yang tidak terduga. Oke, berarti di sini kita diketahuinya ya, sudah saya tuliskan tadi jumlah unit produksi. Nah, biaya peralatan dan mesin sebanyak, oke. Kalau yang ini berarti kalau biaya peralatan dan mesin kita masuk ke biaya tetap atau biaya fixed cost-nya. Nah, biaya fixed cost atau si FC ini itu adalah Rp 15 juta. Nah, sini. Nah, selanjutnya biaya bahan baku yang dikeluarkan itu sebanyak 5 juta. Nah, biaya bahan baku kita sudah tahu bahwa di sini adalah biaya yang tidak tetap. Nah, biaya yang tidak tetap atau kita sebut juga dengan variable cost atau VC itu sejumlah 5 juta. Nah, lalu lanjut ada biaya yang tidak terduga atau kita sebut juga biaya overhead. Nah, biaya overhead-nya itu sejumlah Rp 1 juta. Nah, di sini. Lalu yang ditanyakan apa? Di sini kita harus mencari yang namanya biaya tidak terduga dari oke, yang pertama ada 2 ya. Harga jual dari miniaturnya. HJT-nya untuk satu produk. Berapa? Dan yang kedua, itu yang harus kita cari adalah biaya variabel per unit. Nah, biaya variabel per unit. Oke. Nah, dari sini mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan. Ya, mari kita selesaikan lanjutannya ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Nah, tadi kan kita sudah menganalisis ya. Yuk kita lanjutkan untuk memecahkan. Di sini sudah kita diketahui ya, jumlah unit produksinya. 1
itu adalah 100. Oke, di sini FC kita visit cost-nya kita sudah tahu itu berasal dari biaya peralatan yang jumlah 15 juta. Nah, selanjutnya variabel cost-nya itu kita dapatkan dari biaya bahan baku sebesar 5 juta. Nah, lalu biaya ada overhead-nya. Overhead-nya itu ada 1 juta. Nah, yang ditanyakan adalah, yang pertama adalah HJP, dan yang kedua adalah biaya variabel cost per unitnya. Nah, yuk mari kita selesaikan. Jawab. Yang bisa kita jawab dulu adalah variabel cost per unit, karena di sini sudah jelas ya. Untuk jawaban yang B, untuk variabel cost per unit, itu dimulai dari ini. FC dibagi jumlah produksinya itu ada 100. So, berarti ada 5 juta. Di sini ya. Dibagi dengan 100 ini. Oh, ini kebanyakannya. 5 juta dibagi dengan 100. Ini. So, harganya itu adalah sekitar 50.000. Jadi untuk 1 kali unit itu ada 50.000 per unit. Oke, selanjutnya yang A. Untuk menghitung HJP. Untuk menghitung HJP tadi kita sudah tahu bahwa yang kita butuhkan itu adalah FC ditambah VC ditambah biaya overhead dibagi dengan jumlah produksinya yaitu 100. Nah, berapa saja FC-nya? 15 juta. Ditambah dengan VC-nya itu ada 5 juta. Dan ditambah dengan overhead yang sejumlah 1 juta. Nah, kita jumlahkan semuanya dan dibagi dengan 100. So, jumlah ini semuanya adalah 21 juta. Dan dibagikan oleh 100 unitnya ini. Jadi, harga jual per produknya itu sekitar 210.000. Jadi, untuk menjual produk ini, produk ini harga jualnya itu sebesar 210.000. Oke, itu adalah perhitungan untuk menentukan harga jual produknya. Terima kasih sudah mengamati dan sudah memperhatikan penjelasan saya ini. Semoga kalian bisa menyelesaikan soal yang sama untuk menentukan harga jual produk ini. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya.